siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bibin News. Pemirsa, angka kemiskinan Kota Bogor mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Tentu ini menjadi kabar baik yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Namun tidak dapat dipungkiri, kehadiran gelandangan dan pengemis masih sangat mudah dijumpai di berbagai sudut Kota Bogor. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah terkait hal ini? Untuk itu, reporter Bibin, Bintang dan Dia akan menelusuri fakta di lapangan. Selengkapnya di Bibin Investigasi. Kota Bogor atau Kota Hujan merupakan kota yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Dihuni oleh lebih dari 1 juta penduduk, membuat kota ini tidak terlepas dari berbagai isu kesejahteraan termasuk kemiskinan. Namun, belakangan ini diketahui bahwa Kota Bogor mengalami penurunan kemiskinan. Untuk itu, kami berbincang dengan berbagai pihak untuk mendapatkan perspektif berbeda terkait isu ini. Sebetulnya untuk masalah kemiskinan, dan itu kan memang sudah beberapa tahun yang lalu sudah ada upaya pengentasan kemiskinan. Ya kita ambruknya itu masalah COVID kemarin dan itu sudah lebih banyak. Tapi dari hal-hal itu sendiri sih sebetulnya sudah ada bantuan-bantuan untuk bagaimana mengatasi kemiskinan. Kayak dari provinsi, dari kota, bahkan dari kementerian. Ya. Cuman kalau kita kewenangannya memang tidak sampai di sana. Kita hanya memberikan usulan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat, apa yang mungkin bisa dikerjakan, karena setiap wilayah itu pasti berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda kebutuhan juga berbeda-beda karakternya. Nah itu harus mungkin disesuaikan juga. Sebelumnya mau bertanya, nama Bapak siapa ya? Firmansyah. Oh, Bapak Firmansyah. Bapak pekerjaannya itu apa? Ini tinggal wadut. Ya cari makan buat istri sama anak. Setiap hari? Setiap hari. Belum pernah libur, kalau libur kalau sakit doang. Kalau sakit baru libur, kalau gak sakit buat terus. Iya. Ya. Biasanya pendapatan per hari? Oh kalau ngebadut Kak, gak bisa diomongin ya, maaf. Kadang-kadang ada buat makan, kadang-kadang ya gak ada. Yang namanya di jalan kan gitu. Tapi kalau misalkan hidup di jalan tuh enaknya kita mau dapat uang atau enggak juga pasti ada wae lah gitu ya, rezekinya ada yang ngasih nasi. Kalau nggak nasi ya udah kayak gitu. Kalau nggak itu baik sembako kayak gitu ya. Kalau untuk tinggalnya Bapak di mana? Kalau tinggal sih dekat di sini di belakang. Itu apa rumah pribadi ya? Oh, kalau di sini ya Kak, kalau boleh jujur. Kalau saya mah istri malam tuh di sini ngerantau. Bukan ini ya. Kalau ibarat kita mah nah di sini cuma numpang kerja doang lah. Oh, Gitu. Bapak asli mana? Kalau asli sih Raja Maya sana. Oh, jauh ya. Ya, Raja Maya. Kalau istri Sukabumi. Tapi Bapak ini nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak? Kalau kayak gitu belum pernah tuh Kak. Pernah. Soalnya kalau jadi kan jarang ya kayak gitu kan. Iya sih. Ya, pasangan di rumah juga nggak dapet. Kami menemui anggota Komisi 4 DPRD untuk menggali informasi lebih dalam. Pada kesempatan ini, beliau menjelaskan faktor-faktor kemiskinan dan upaya-upaya pemerintah Kota Bogor dalam mengentas kemiskinan. Kota Bogor ini luasannya tidak besar, tapi penduduknya cukup padat. Karena banyak yang mereka setuju di sini, terus nggak mau kembali, terus orang juga karena mata pencaharian di perkampungan itu lebih susah, karena di kota ibarat nyari uangnya lebih mudah, sehingga banyak orang yang datang ke Kota Bogor, sehingga padat. Kalau Bintang turun di Mekarwangi itu kalau di perkampungan pasti itu sangat padat. Lumayan. Ya, jadi satu rumah bisa menjadi beberapa kakak seperti itu. Nah, makanya di Komisi 4 bekerja sama pertama dengan dinas sosial yang tadi terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bintang yang ada yang anak-anak di pengambil jalan ya. Itu memang ranahnya dinas sosial di dalam pendampingan anak-anak kita, karena wajib belajar 9 tahun ini kan memang sudah menjadi arahan nasional, bukan hanya di pemerintah Kota Bogor, dan
kami dari anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor juga selalu mendorong dengan mitra kerja kita gimana caranya anak-anak kita itu biar bisa pergi sekolah. Ujung-ujungnya dengan dinas pendidikan itu kita mencoba bagaimana anak-anak kita itu generasi yang akan datang itu mereka bisa pergi sekolah, bisa mendapatkan ijazah gitu. Karena yang bisa merubah suatu kaum adalah kaum sendiri ya, yang bisa merubah Kota Bogor ya kita sendiri sebenarnya, gitu, masyarakatnya sendiri dan itu. Nah, sekarang di Kota Bogor melalui dinas itu ada kan di kampung keluarga berkualitas ya, bekerja sama dengan level kita di kelurahan ada apa ya, mereka membuat apa sih door to door data yang diberikan oleh KBM itu datanya dari setiap keluarga itu berapa orang yang masih sekolah, berapa orang yang putus sekolah, secara ekonomi apakah mereka bekerja atau tidak bekerja. Namun data ini tuh belum ngeling gitu ya, karena memang secara nasional itu kalau berhubungan data itu masih lemah lah di secara nasional itu. Kalau kita bicara terkait dengan data di TKS ya, misalnya kita yang orang tidak mampu, data sosial masyarakat kita kan seluruh secara nasional itu melalui Kementerian Sosial harus dimasukkan ke data TKS. Kita juga di Kota Bogor ngelingnya ke sana. Kalau misalnya dapat bantuan seperti hibah rumah tangga, hibah terkait bantuan sosial, hibah terkait dengan pemberian yang dana tunai, itu harus semua masuk ke data sosial di TKS tadi. Namun kadang-kadang untuk ngeling ini masih lemah, harus perlu apa ya, perlu penguatan kayak itu, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya itu data kemiskinan di Kota Bogor itu berapa sih. Kadang masih simpang ya, karena secara statistik ada yang bilang seperti ini, secara data DTKS seperti ini, itu belum sekali gitu. Itu memang tugas PR kita bersama lah gitu. Mungkin memang sebenarnya kemiskinan itu belum jelas sih, datanya belum relevan banget ya. Datanya itu antara yang penginput untuk di Kementerian Sosial, kan ada yang dari Kementerian Sosial, ada yang di pemerintah Kota Bogor. Ini antara dinas sosial yang ada di Kota Bogor dengan Kementerian Sosial itu kadang-kadang belum ngeling, sehingga sekarang semua bantuan harus melalui data DTKS Kota Bogor itu. Karena untuk mencoba mengelingkan itu ya harus melalui data yang dari Kementerian Sosial, data DTKS ini. Dan ini kita juga ada kemajuan dari Komisi 4 kemarin juga, gimana caranya data DTKS ini sifatnya updating, jangan baku, karena kan orang yang tadinya miskin bisa menjadi tidak miskin, yang tadinya tidak miskin karena kena musibah, mungkin suaminya meninggal atau karena apa, bisa saja menjadi miskin, sehingga ini bisa diupdate setiap saat di kelurahan. Pengennya kita dari 68 kelurahan itu pengennya semuanya ada ya, jadi maksudnya semuanya sudah mencapai itu. Memang itu tugas berat, harus pendataan harus jalan ya, jangan asal. Jadi kita kalau membaca data kan harus apa ya, harus benar. Kalau data itu kadang ya itu tantangan kita, kadang-kadang abintang di masyarakat kan, kadang-kadang itu harus sabar dalam pendataan. Oh benar nggak ini, misalnya gini ya, kita ambil contoh kemarin, misalnya bansos ya, misalnya bantuan sosial, kalau diberikan kepada seseorang, kalau seandainya orang itu sudah merasa mampu, juga bantuan sudah merasa, kan bantuan itu sebenarnya pendampingan ya, Alintang ya. Kalau yang didampingin ini sudah mampu, ya sudah seharusnya cabut datanya di TKS, ganti orang lain. Seharusnya kan seperti itu. Tapi namanya manusia, kadang-kadang udah dapat bantuan dapat bantuan terus kan. Sedangkan bantuan itu kan sifatnya bukan unlimited gitu ya. Jadi sangat limited. Jadi mungkin yang mengajukan di Kota Bogor mungkin 10.000, yang dapat bantuan mungkin 1.000, kan bisa seperti itu ya. Jadi ada berapa persen yang nggak bisa dapat bantuan.
Oleh karena itu kami berharap yaitu kalau ibaratnya sudah mampu, udah berdikari, ibaratnya kan yang tadi ya gitu ya tadi data DTKS-nya diganti, dicabut, nanti masuk orang lain lagi, masuk orang lain lagi. Jadi seperti bergulir lah, ganti-gantian lah. Jadi kata orang kan kadang-kadang, Bu yang dapat itu terus, saya nggak dapat kan? Ya gitu. Pernah dengar gitu kan? Ya kadang-kadang kan begitu. Ya berharap sama-sama lah kalau kita udah tidak perlu bantuan ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Terkait upaya apa saja atau bantuan gitu Bu untuk kemiskinan yang ada di Kota Bogor dari pemerintah sendiri udah ngasih apa aja sih kira-kira? Pemerintah Kota Bogor dari programnya Pak Bima ada bantuan hibah rumah tidak layak huni bagi orang yang tidak mampu dibantu ya. Baik dari pemerintah Kota Bogor itu ada namanya rumah tidak layak huni, kalau dari pemerintah provinsi ada Rutilahu, kalau dari pusat ada namanya bantuan stimulus BSPS. Jadi bantuan rumah untuk orang-orang yang memang layak hibah itu. Berarti bantuan rumah ya Bu? Ya itu bantuan rumah. Kalau rumahnya direkom masuk program sahabat, kita dorong bisa dapat bantuan gitu. Itu hibah RTLK rumah, bantuan rumah. Ada juga bantuan bansos yang tunai. Ya kan? Kalau dari pusat kan ada PKH, ada PIP ya. Dan secara nasional lumayan lah, bagus semuanya, ada bantuan-bantuan Bergerak terus berarti ya Bu untuk bantuan tersebut itu? Iya, ya pengennya kita yang tepat sasaran. Iya, benar. Ya kan dibayarin data ya kan, kalau nanti DTKS-nya memang udah jelas, datanya bener, sistemnya sudah bagus, bantuannya kena pada sasaran, kan jadi bagus. Betul. Berarti kemiskinan sendiri bisa kita hilangkan dari segi pendidikan dulu Bu ya? Harus dari segi pendidikan. Kalau misalnya ibu bapaknya tidak sekolah, anaknya mau dikasih kesempatan aja sekolah sama pemerintah, ibaratnya yang memang ada kemauan untuk sekolah, insya Allah dia bisa mengangkat derajat keluarganya, mengajak mungkin tante-tantenya, ponakan-ponakannya seperti itu ya. Jadi seperti jejaring lah seperti itu, karena ini tugas kita teh bukan hanya infrastruktur yang harus kita, yang paling utama adalah sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia di Kota Bogor ya harus kita bareng-bareng, bukan hanya tugas dari pemerintah, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota atau dinas, tapi semua masyarakat kita harus bergandeng tangan. Saya kemarin beberapa hal yang memang sebetulnya malah lebih kita, kalau dari kelurahan itu lebih mengusulkan kepada memberi kailnya ketimbang memberi ikannya. Bagaimana meningkatkan kapabilitas mereka dalam menunjang diri mereka sendiri untuk hidup. Angka kemiskinan memang mewakili setiap individu yang hidup di dalamnya. Benar atau tidaknya penurunan angka kemiskinan, nyatanya pemerintah Kota Bogor telah memberikan berbagai bentuk bantuan. Terbatasnya jumlah bantuan yang dapat diberikan mengharuskan masyarakat jujur akan posisinya. Terlepas dari semua itu, bantuan bukanlah solusi utama mengentas kemiskinan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kesempatan dan kemauan dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.